bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjabat gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Takornitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini telah dipilih ya orang-orang pilihan yang akan membantu Romo, Kepala Paroki, kalau pengurus DPP, BGKP, DPP itu membantu Romo dalam hal pastoral. Nah, maka ada juga dari DPP wilayah, lalu ketua-ketua lingkungan, lalu BGKP ini membantu Romo Kepala Paroki untuk mengurus harta benda gereja, ya. Harta benda gereja. Jadi kalau kita melihat ada ketua lingkungan di setiap paroki, itu sebenarnya umat Katolik dimanapun berada itu pasti terjangkau oleh pelayanan. Ya. Saya pernah tugas di Nganjuk. Jadi ada sebuah stasi di jauh sana, tapi ya ada satu orang, tapi di sana ada stasinya, ada ketua stasinya, maka dia juga bisa dilayani. Ya. Dekatnya air terjun itu ya, air terjun apa itu? Saya lupa namanya. Air terjun Sedudo. Ya. Di air terjun Sedudo di situ ada satu dokter Katolik dan satu lagi satu keluarga Katolik di sana. Nah, jadi di sana juga terjangkau. Ada yang bagian utara, perbatasan antara Nganjuk dan Bojonegoro. Ya. Di situ juga ada umat. Ya. Saya kunjungi situ karena minta pemberkatan rumah ini baru. Dia keluarga ini sendiri di antara umat beragama lain. Ya. Saya 1 jam itu naik mobil ke tempat stasi itu. Nah, ini karena apa? Karena sejak Konsili Vatikan kedua itu ada yang disebut awamisasi, maka melibatkan para awam untuk membantu Romo di dalam penggembalaan umat. Ya, dalam
penggembalaan inilah bantu oleh para dewan pastoral paroki. Ini seperti burung, ya, ada sayap. Romo kepala paroki punya sayap, yang satu sayapnya itu dikepakkan dalam BGKP untuk mengurus harta benda gereja, yang satunya dikepakkan DPP untuk mengurus pastoral. Ya, pastoral dari DPP, pengurus DPP, mungkin wilayah, juga sampai ke pengurus-pengurus lingkungan. Dan pada kesempatan 4 tahun, mulai tahun 2021 sampai 2024 ini, mendiang Bapak Uskup almarhum Sutikno Wisaksono itu mengajak supaya gereja di paroki-paroki itu menguatkan lingkungannya, lingkungan dikuatkan, ya, supaya apa? Paroki berakar lingkungan. Kalau lingkungannya kuat, lingkungannya hidup, itu artinya paroki juga hidup. Ya. Karena banyak kejadian, misalnya ya, kalau di Eropa itu dulu para misionaris itu datang dari Eropa ke Indonesia, yang Romo-Romo CM dari Belanda, dulu sini ada Romo Masen, yang terkenal Romo Masen, itu datang ke sini, ya, dulu di katedral, lalu mengembangkan di daerah Ngagel sini, mendirikan gereja ini. Tapi ketika perayaan 100 tahun CM di Indonesia, di Surabaya khususnya, itu kita melihat sebelum 100 tahun, kita melihat bahwa gereja-gereja Katolik di Eropa itu istilahnya seperti lampu itu meleret, tidak ada cahayanya itu, ya. Ini Pak yang sering ngantar tur ke Eropa itu tahu. Ada gereja yang jadi museum, ada gereja yang dibeli negara, dijadikan museum, ada yang dijadikan restoran, ya. Belum ada 100 tahun. Sekarang kita CM di ini 100 tahun, Okaram sudah 100 tahun, ya, banyak orang-orang kita, imam-imam yang dari Indonesia itu menjadi misionaris di Eropa, ada yang di Jerman, Belanda, ya, di Nijmegen, Belanda. 60 tahun misionaris Itali. Ya. Tapi juga di Itali sekarang sudah tidak banyak panggilan, umatnya juga tua-tua. Ya. Saya waktu beli tabernakel di Itali, tabernakel untuk gereja Santo Yakobus itu tahun 2004, itu sepi. Ya, jadi orang tua-tua yang di sana gereja itu orang tua-tua, jarang orang muda-muda. Nah, saudara-saudari, saya kira juga Konsili Vatikan II itu ditangkap oleh gereja Indonesia begitu bagus dan menggerakkan kaum awam ini untuk terlibat di dalam paroki, di dalam gereja, ya, untuk ikut mengembangkan gereja. Ya. Demikian juga liturgi setelah Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II itu adalah konsili yang mutakhir, konsili yang mutakhir yang terakhir tahun 62 sampai 65, itu juga ini telah memulihkan makna Advent. Ya. Sebelumnya masa Advent itu tidak banyak bedanya dengan masa Prapaskah
yaitu waktu untuk bermati raga dan bertobat. Dulu romo-romo yang tua-tua itu kalau masa Advent itu orang mau menikah, mau mantu, itu nggak boleh pesta-pesta. Kadang ada romo yang tidak memperbolehkan pada masa Advent itu mantu, apalagi masa Prapaskah. Tetapi setelah Konsili Vatikan II itu dikembalikan lagi. Dan sekarang Advent dimaknai seperti semula sebagai masa untuk menegaskan dan meneguhkan pengharapan. Jadi Advent itu adalah pengharapan, karena Allah, kita menantikan kedatangan Tuhan. Advent artinya kedatangan, dan dalam Advent itu kita berharap Tuhan Yesus datang, karena Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, yang menulis adalah penginjil Yohanes, mengatakan Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sabda telah menjadi manusia, ya, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yang kemudian disebut sebagai Immanuel. Immanuel itu Allah beserta kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mungkin sampai sekarang ya kita masih mengalami hidup kita mungkin masih mengeluh dan mungkin juga menderita atau terbebani karena banyak hal yang belum beres atau tidak beres di dunia ini, tidak beres di lingkungan sekitar kita. Melihat ketidakberesan yang terjadi di sekitar kita, mungkin diri kita sendiri juga tidak beres, mungkin di dalam keluarga kita tidak beres, lingkungan kita tidak beres, di paroki kita juga tidak luput dari ketidakberesan, atau mungkin kekacauan, kegaduhan. Advent ini mengingatkan kita akan harapan, janji-janji Allah tentang dunia baru yang lebih baik. Jadi masih ada harapan, kita pasti berharap. Berharap itulah yang memberikan semangat kepada kita. Memang ada ketidakberesan karena kelemahan-kelemahan manusia, tapi kita masih mempunyai harapan yang tidak beres itu akan bisa menjadi lebih baik, bisa beres. Ya. Tapi kalau kita melihat, ya kita mempunyai harapan Indonesia emas, 100 tahun Indonesia emas. Ini harapan, cita-cita. Juga mungkin paroki kita yang rukun, paroki kita yang lingkungannya menjadi maju. Ini juga harapan, inilah yang memberikan semangat kepada kita. Meskipun keadaan-keadaan seolah-olah sama sekali tidak mendukung, atau mungkin kita berpikir, itu mustahil. Kita percaya bahwa kerajaan Allah pasti akan datang. Kerajaan Allah pasti akan datang dan menyelamatkan kita. Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Immanuel, akan memberikan keselamatan kepada kita. Karena Allah itu mengatakan, Dia menjanjikan dan menjamin keselamatan bagi para pengikut-pengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dunia baru itu dimulai ketika Allah dalam diri Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Dialah yang mengembalikan manusia kepada asal-usulnya, yaitu Allah sendiri. Dan tadi Nabi Baruk dalam bacaan pertama itu membesarkan hati umat yang hatinya kecil,
Kadang-kadang kita juga menjadi manusia, menjadi pengikut Kristus, itu juga sering hati kita itu kecil, sering juga merasa cemas dalam hidup kita. Dan Nabi Baruk membesarkan hati kita. Jadi kembalinya mereka dari tanah pengasingan ke Yerusalem ternyata tidak serta-merta menjadikan hidup mereka serba sejahtera. Itu orang dalam pembuangan, namun juga tak ada alasan untuk bersedih hati sebagai manusia yang mengimani Tuhan. Apalagi kita putus asa karena kita akan diselamatkan oleh Allah. Allah sedang menghantarkan umatnya ke Yerusalem surgawi yang abadi. Tadi dikatakan dalam ayat 3, sebab di bawah kolong langit seluruhnya akan dipertunjukkan oleh Allah keselamatan pada mereka. Apa yang sejak semula dijanjikan Allah dan dirindukan manusia, ini sudah menjadi kenyataan di bumi. Di bumi ketika Yesus hadir di bumi. Yesus lahir di bumi, maka diperingati setiap Natal ini adalah kelahiran Yesus, kehadiran Yesus. Allah yang menjadi manusia lewat Bunda Maria. Dan hari ini kita merayakan pesta Bunda Maria, ya, kabar Maria tak bercela, karena Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Nah, dia sebenarnya tidak ada dosa. Nah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya kira gereja mengucapkan terima kasih atas kerelaan dan kesediaan Bapak Ibu untuk terlibat di paroki, entah menjadi ketua lingkungan, entah menjadi ketua pengurus lingkungan, pengurus wilayah, ya, pengurus paroki dari bidang 1, formatio, bidang 2, kitab suci, liturgi, ya. Lalu juga ada bidang kerasulan umum, bidang kerasulan khusus, dan seksi-seksinya dari biak sampai lansia. Semuanya ini adalah keterlibatan kita, kerelaan kita untuk membantu gereja, ya, membantu gereja. Dan saya kira gereja cukup senang, ya, menjadi pengurus DPP BGKP. Demikian juga kepada para asisten imam. Para asisten imam juga ya sangat membantu, diajak untuk membantu Romo, karena kalau Romo sendiri yang membagi komuni di gereja ini, itu saya kira gerejanya itu enggak cukup 1 jam, ya. Dan enggak boleh jubuki dewe-dewe, jubu hosti dewe-dewe enggak boleh, ya, jubu. Kecuali ya kalau pas makan bersama itu boleh ngambil kerupuk sendiri-sendiri. Tapi kalau memanggil hosti nggak boleh, aturannya nggak boleh. Ya. Juga para asisten imam biasanya membantu untuk mengirim komuni pada saudara-saudara yang sakit, yang sudah tua, yang sudah tidak bisa ke gereja, juga melayani di seputar kematian. Ya, di daerah-daerah lain, mungkin di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, itu asisten imam itu membantu untuk memimpin ibadat di stasi atau di tempat yang jauh dari gereja. Memimpin ibadat, karena di Kalimantan itu Bapak Ibu tidak setiap minggu umatnya ke gereja, apalagi setiap hari, enggak ada. Mereka 3 bulan sekali, ada yang 2 bulan, ada sebulan sekali baru ke gereja merayakan Ekaristi. Ya. Kita ini umat itu dimanja di sini, ya, setiap hari ke gereja. Tapi kadang-kadang
sudah diberi pelayanan setiap hari ke gereja, masih ada umat yang malas, ya. Lebih baik ke mall daripada ke gereja, ya. Nah, maka mari kita berdoa, kita akan menyaksikan pelantikan ini. Kita berjanji dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas membantu gereja untuk mengembangkan kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah berkembang, banyak panggilan menjadi suster, pastor, dan kemudian mereka bisa menjadi misionaris entah ke Eropa, ke negara lain yang dulu mereka memberikan tenaganya kepada kita, dan kita sekarang akan juga membalas untuk memberikan tenaga kita kepada mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.